Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah salat asar rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita masih berjumpa kembali di tempat yang sama-sama kita cintai ini, yang insya Allah selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di musola Rumah Sakit Air Bunda Kota Lubuk Linggau. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Kita berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian juta kaum muslimin. Kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mempelajari agama Islam. Kita mempelajari agama Islam sesuai dengan Al-Qur'an, sunnah, dan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa. Hari ini kita masuk pembahasan tentang bergaul yang berlebihan, banyak main, kebanyakan teman. Banyak teman, kalau tidak ada manfaatnya, buat apa? Wah, terkenal dia. Satu Lubuk Linggau ini, kalau kita naik boncengan sama dia ini, boncengan naik motor, per 10 meter ini pasti ada yang nyapa. Dan ini biasanya ada kebanggaan tersendiri di hatinya. Wah, saya terkenal gitu kan. Membuat dia banyak bergaul, banyak bertemu orang, dan ini ada bahayanya ya kuah. Tapi sebelum kita melanjutkan, kita sedikit mengulang kembali terkait pembahasan pekan kemarin tentang bahaya memandang yang berlebihan. Memandang yang berlebihan. Karena mata kita ini berpotensi mendatangkan dosa. Mata kita ini. Karena luas pandangan ini. Di antaranya bahaya memandang yang berlebihan. Hal ini bisa melepaskan pandangan yang mengakibatkan penyesalan. Memandang yang berlebihan ini menyebabkan penyesalan. Banyak mengeluh dan kepanasan. Sebab apa? Karena terkadang seseorang akan melihat sesuatu yang dia tidak mampu memilikinya. Lihat orang yang memiliki sesuatu yang dia sendiri tidak punya. Dia pengen. Dan ini ujung-ujungnya apa? Menjadikan orang lain sebagai standar kebahagiaan kita. Nah, ini tidak boleh, Wah. Masih ingat ya konsepnya? Dalam perkara dunia, kata Rasulullah SAW, unzur man asfala minkum wala tangdur man huwa fauqa minkum.
Kalau masalah dunia, jangan lihat orang yang di atas kalian, tapi lihat orang yang di bawah kalian. Kenapa? Supaya kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Lihat orang yang kerjanya santai, duitnya banyak, ya. Sedangkan kita kerja 12 jam sehari misalnya. Kok gini-gini aja, ya. Kemudian kita membandingkan hidup kita sama dia. Akhirnya apa? Capek kita, pegel hati kita. Ya Allah, ini gak adil. Padahal pekerjaan yang kita keluhkan ini impian orang yang gak punya pekerjaan nih, Wan. Ya. Kita disuruh berangkat jam 5 pagi misalnya. Darurat nih, jam 5 pagi suruh berangkat ke kantor. Ngeluh kita, aduh, gimana nih bosnya toksik nih, ya. Ngeluh terus pokoknya, ngeluh soal pekerjaan. Padahal pekerjaan dia nih impian orang yang gak punya pekerjaan loh, ya. Lihat anaknya orang bisa hafal Quran misalnya. Umur 7 tahun udah hafal 15 juz. Akhirnya apa? Wah, kita mulai membandingkan anak kita sama anak orang lain. Akhirnya apa? Terucap, nak, cobalah kayak anaknya Fulan itu, nak. Kayak anaknya Om Fulan. Ini kena mental loh anaknya. Ya. Jangan sekali-kali, ikhwan, yang punya anak, jangan sekali-kali membandingkan anak antum sama anak orang lain. Cobalah kayak anaknya Om itu, nak. Dia itu tertib. Dia itu gini. Akhirnya apa? Anaknya sakit hati. Dan ini banyak kejadian, ikhwan. Kita punya murid, kamu kenapa seperti ini? Kita ajak ngobrol. Papa saya, Ustaz, suka membandingin saya sama orang lain. Ada di kelas orangnya pinter nih, si Fulan pinter. Ya. Akhirnya kan oleh murid kan tahu kan, akhirnya dia membandingkan anak dia sama murid yang pinter ini. Akhirnya apa? Sakit hati anak-anaknya ini, yang lainnya. Ini nggak boleh, ikhwan. Karena apa? Perbanyak memandang. Banyak memandang, larinya kemana? Ke hati. Ya. Dan ini menyebabkan keluh kesah, ya. Sambat, dikit-dikit ngeluh, ya. Pakai baju ini terus nih. Wah, capek saya pakai baju ini terus, malu saya. Ya. Si Fulan itu bajunya ganti-ganti terus. Padahal baju kita ini impian orang yang nggak punya baju. Belum tentu orang itu setahun sekali beli baju loh. Ya. Ini kalau masalah dunia. Masalah dunia, sekali-kali kita ngobrol sama orang miskin. Orang yang punya pekerjaan tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Nah, ini orang miskin namanya. Kita ngobrol. Tapi kalau kita ngobrol ya kita kasih feedback sama dia lah. Misalnya kita beli dagangan dia, ya, nggak apa-apa. Ya. Tinggal di mana, Pak? Berapa kontrakannya, Pak, sebulan? Ya. Agar apa? Kita semakin bersyukur. Ya. Kita punya rezeki nih, ajak anak kita bersedekah, ya. Ngasih orang yang nggak mampu. Ya. Nah, alhamdulillah, nak. Ya. Kita diberikan Allah rezeki, kita bisa makan enak, nak. Nggak semua orang tuh memiliki apa yang kamu punya sekarang. Ya. Agar apa? Anak kita mikir akhirnya, ya. Jadi nggak jadi anak kita tuh tidak menjadi generasi yang rusak gitu loh. Ya. Ajak mereka berpikir. Ya, kalau kita kasih terus apa yang mereka punya, ya dia nggak ada perbandingan nanti. Ya. Maksudnya untuk perbandingan yang lebih baik, ya. Nah, ini nggak boleh. Itu diantara bahaya-bahaya dari banyak memandang. Kemudian diantara bahaya banyak memandang adalah banyak memandang itu bisa merusak cahaya basiroh, cahaya ilmu. Orang yang berilmu kalau dia banyak memandang yang Allah haramkan maksudnya, akan berkurang keilmuannya, cahaya ilmunya akan berkurang. Mungkin di kalangan teman-teman pengajian dia udah Masya Allah ya, udah senior lah ngajinya gitu kan. Tapi ketika di rumah, ya, di masjid dia ikut kajian terus setiap hari, Mas. Ikut kajian terus, ya. Satu pekan ini bisa 6 kali ikut kajian. Ya. Kajian kitab-kitab diikutin. Tapi ketika di rumah sendirian, nggak ada orang di rumahnya,
dan dia hanya berdua dengan handphonenya, apa yang terjadi? Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Ya. Memandang-memandang sesuatu yang haram, ya. Lihat wanita-wanita joget-joget, kita nggak tahu. Ya. Di depan teman-temannya dia udah Masya Allah. Ya. Udah dikatakan orang yang berilmu lah. Kemudian di antara kerusakan, ya, bahaya terlalu banyak memandang, ya, adalah bisa menjerumuskan hati menjadi tawanan syahwat. Yang sejatinya orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh syahwat dan hawa nafsunya. Dia akan menjadi pengikut hawa nafsu. Orang yang banyak memandang, ya, dia akan terjerumus menjadi orang pengikut hawa nafsu. Dan ini seburuk-buruknya mengikuti, ya, mengikuti hawa nafsu. Kemudian diantaranya adalah bahaya banyak memandang dapat menguatkan kelalaian kepada Allah dan negeri akhirat. Ini di antara bahaya banyak memandang. Nggak ada tujuan hidupnya, ya, terombang-ambing. Dia lupa tujuan utama Allah ciptakan dia menjadi budak dunia nanti. Dia lupa bahwa Allah menciptakan dia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dan ketika orang banyak memandang, ya, dia akan lupa tentang hal ini. Dan ini bisa membahayakan akhirat dia. Itu tentang bahaya banyak memandang. Kemudian masuk pada pembahasan tentang berlebihan dalam bergaul, ya. Bahaya ini termasuk bahaya juga, ya, berlebihan dalam bergaul, dan termasuk juga kiat-kiat syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Berlebihan dalam bergaul merupakan penyakit kronis, ya, yang mengundang semua kejelekan. Betapa banyak orang yang banyak bergaul, ya, ini dapat melenyapkan nikmat yang Allah berikan. Dan banyak menyebabkan permusuhan. Banyak bergaul ini menyebabkan permusuhan. Nanti kita bahas bergaul itu seperlunya saja. Dan tidak ada yang namanya apa, ya, teman yang benar-benar teman kalau tidak dilandasi dengan cinta kepada Allah. Seorang itu, ya, baik sama kita biasanya ada tujuan, ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, dia nggak ya gimana mau berbuat baik dengan tulus gitu loh. Tapi kalau dia mengharap keridhaan Allah, ya dia akan ikhlas, ya, berteman dengan kita. Dan banyak bergaul ini biasanya menyebabkan banyak sekali permusuhan, ya, dan dapat menimbulkan benih-benih dendam. Berlebihan dalam bergaul, ya, menyebabkan kerugian di dunia dan di akhirat. Karena apa? Hatinya ini dipenuhi dengan nafas-nafas manusia, hingga menjadi hitam pekat hatinya. Dan hatinya akan menjadi bercerai-berai, sedih, lemah, dan menanggung beban yang dia tidak sanggup untuk memikulnya. Karena apa? Berteman dengan teman-teman yang buruk. Oh, ini bahaya.
Dan hal itu juga menyia-nyiakan kebaikan-kebaikannya. Setelah orang ini banyak bergaul, ya, maka tidak ada lagi prioritas. Prioritas untuk akhirat, untuk Allah. Waktunya disibukkan dengan ngobrol. Waktunya disibukkan dengan bercanda, ya, nyari relasi. Dan ini jelas bahaya untuk akhiratnya. Habis sholat, ya, sibuk, bukannya berzikir. Apa yang dicari pertama kali? Handphonenya. Ini di luar kepentingan, ya. Lihat story orang, ya, ini gak ada kepentingan. Buat apa? Ya. Gak ada waktu untuk akhiratnya lagi. Habis waktunya. Ya. Pergaulan, ya, yang dilandaskan dengan kasih sayang dan cinta kehidupan dunia dan perilaku saling menjagal, ya, saling sikut. Ini urusan dunia. Keberadaannya nanti, ya, menjadi permusuhan yang sejati, yang akan tersingkap di akhirat. Orang yang berteman di dunia, ya, yang akrab, padahal dia saling ngikut. Nanti di akhirat dia akan tersingkap, terlihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai 29. Wa yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittaghadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam ittaghadh fulanan khalila. Laqad adallani ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khuzula. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya seraya dia berkata, aduhai, sekiranya aku mengambil jalan bersama para rasul. Celakalah bagiku, sekiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan khalilan, teman dekatku. Sesungguhnya dia menyesatkan aku dari Al-Quran, dan Al-Quran itu telah datang padaku, dan adalah syaitan tidak mau menolong manusia. Ini penyesalan penghuni neraka, ikhwan. Ya, ketika di dunia dia banyak bergaul, ya, banyak teman, ya, dan temannya tidak bermanfaat baginya, di akhirat dia menggigit kedua tangannya, bukan kedua jarinya, tapi apa? Kedua tangannya, ikhwan, digigit. Karena menyesal, ngapo aku dulu berkawan sama dia. Ya. Jangankan di akhirat, mungkin kita sekarang pun pernah merasakan, ya. Cobalah aku dulu tidak berkawan sama dia. Ya. Mungkin kita dulu waktu zaman sekolah, ya kan, diajak bolos, mungkin, ya. Ada teman yang ngajak bolos, misalnya ngajak maksiat misalnya. Ya. Dan kita sempat mengikuti. Setelah Allah kasih hidayah pada kita, akhirnya apa? Nyesal gitu kan. Ngapolah aku dulu ikutin dia, ya. Coba kalau aku tidak mengikutin dia, pasti aku. Nah, ini menyesal akhirnya. Tapi berandai-andai itu hanya membuka pintu-pintu syaitan. Yang berlalu biarkanlah berlalu. Ya. Nah, sekarang tugas kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Perbanyak teman-teman yang solih. Ya. Perbanyak teman-teman yang solih. Kalau nggak ada kepentingan, mending di rumah. Ya. Kalau nggak ada kepentingan, mending di rumah. Jangan banyak bergaul. Karena teman itu, ya kawan, itu cerminan diri sendiri. Teman itu cerminan diri sendiri. Kalau seorang, ya, biasa berkumpul dengan seorang yang hobinya berjudi, ya, maka kurang lebih dia akan juga seperti itu. Begitu juga yang sebaliknya.
Ketika seseorang ini berkumpul dengan orang yang rajin kajian, rajin ke masjid, minimal dia seperti itu juga. Banyak kok teman-teman kita yang bisa kenal kajian, ya, bisa dapat hidayah, itu karena apa? Teman. Betul? Bukan karena dengar kajian ustadz. Bukan karena lihat ceramah di YouTube, bukan. Ya. Ada, tapi tidak banyak. Biasanya yang dapat hidayah melalui siapa? Coba kita tanya sama teman kita. Antum dulu pertama kali ke kajian diajak siapa? Diajak Mas itu nah. Dia dulu ngajak aku ke sini kajian. Nggak usah jauh-jauh. Saya pribadi pun dapat posisi seperti ini ya. Alhamdulillah Allah berikan hidayah seperti ini karena apa? Teman. Ya. Namanya kita anak muda kan, bingung nih kemana lagi hidup nih kayak gini. Ya, monoton gini-gini aja. Dia diajak teman, yuk kajian yuk. Kok kajian? Tapi kita banyak alasan gitu kan. Tapi ayolah coba dulu sekali. Ayolah coba dulu aja sekali. Pas datang ya kita kaget karena isinya orang tua semua kan. Tapi setelah kita dengerin kajiannya, ternyata kajian, mengkaji ya. Bukan ngaji Iqra, bukan ngaji Al-Qur'an, bukan. Ternyata mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Yang dibahas bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Ya. Setelah mendengar kajian, ternyata ilmiah kajiannya ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman para sahabat, bukan berdasarkan mimpi kajiannya, ya. Bukan dongeng. Ini ya, yang kita punya teman ya. Kalau kita tidak bisa mendatangkan manfaat, ya lebih baik tinggalkan. Atau orang itu tidak mampu mendatangkan manfaat untuk kita, untuk akhirat kita, lebih baik ditinggalkan. Terutama di grup-grup. Ya. Kalau grup ini kira-kira tidak menambah keimanan kita, lebih baik ditinggalkan. Satu kali antum buka grup, gabung di grup, satu pintu dosa terbuka untuk antum. Ya. Ini bahaya ya kawan. Ya. Kalau grupnya tidak mendatangkan maslahat. Apalagi grup yang bercampur laki-laki perempuan ya. Kirim-kirim stiker nih, apa manfaatnya? Nggak ada ya. Sampai ikut grup kajian sampai 5 grupnya ya. Kajian Lubuk Linggau ini 5. Padahal ya itu aja ustadznya gitu loh. Maksudnya di satu grup itu udah mencukupi semuanya, tapi ya karena nggak dibatasin, adminnya kurang tegas, akhirnya apa? Yang ngirim stiker-stiker nggak jelas, ya bercanda berlebihan, ini repot ini ya. Jadi nggak bermanfaat nanti grupnya, banyaklah mudorotnya daripada maslahatnya. Isi member grupnya berapa? 200, yang datang kajian 10 paling, ya itu pun udah kebanyakan 10. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh dan menciptakan sifat khusus untuk ruh tersebut. Ya. Di antara sifatnya adalah dia tidak mau berkumpul dan bergaul dengan selain jenisnya. Nggak mungkin kita mau berkumpul dengan jin. Ya. Pasti berkumpul dengan manusia. Ya. Kalau ada orang yang berkumpul dengan jin, ya, maka sudah menyalahi fitrah. Dan kita ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, dianjurkan memilih teman yang baik. Ya. Memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik ini tidak bisa dianggap remeh, ya, nggak main-main ini ya. Apalagi masa-masa range umur dari 17 sampai 20-an lah, 25, 27 ya. Teman ini sangat-sangat mempengaruhi nih kawan. Ya. Biasanya kalau udah umur 30 ini udah males ngumpul-ngumpul. Bener Bang Zul ya? Kalau umur udah sekian itu udah males ya. Banyak temen karena tuh mau ngurusi sosmednya males gitu. Ya. Umur-umur segini nih pinter-pinter milih teman. Ya. Apalagi yang usia-usia masih belasan. Ya. Kalau dia berkumpul dengan ahli ilmu, dia pasti pengen, saya tamat sekolah harus mondok nih. Ya. Saya tamat sekolah harus mendalami ilmu agama ini. Karena apa? Circle dia ini orang-orang yang seperti itu. Ya. Saya tamat sekolah ini harus jadi abdi negara misalnya, harus ini. Ya. Karena apa? Teman-temannya, lingkungannya kayak gitu semua. Ya. Nggak ada yang salah, tapi lihat maslahat dan mudorotnya. Ya.
Karena Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, Al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Rasulullah SAW. Seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Maka, oleh karena itu, salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan siapa teman dekatnya. Siapa yang dijadikan sahabatnya ini. Apalagi teman yang ngajak kita kajian. Wah, ini jangan ditinggalkan nih kawan kalau punya teman seperti ini. Bang, di mana? Di rumah. Kajian yuk. Gas. Nah, ini. Ini punya teman seperti ini, jangan ditinggalkan nih kawan. Pegang erat-erat ini. Jangan ditinggalkan punya teman seperti ini. Selalu ngirim kita nasihat ya. Mungkin dia di grup, sama di grup nih. Grup tongkrongan misalnya kan. Terus kitanya nih yang nyeleneh nih. Mulai ya aneh-aneh ngirim stiker, bercanda berlebihan. Dia mulai japri kita. Afana, di stop aja. Khawatir nanti terjatuh pada perbuatan maksiat. Ini dia japri kita. Bukan negurnya di grup. Ingat nasihat Imam Syafi'i. Kalau ada orang yang menasehatimu ketika kau sedang sendirian, maka sesungguhnya dia benar-benar menasehatimu. Tapi kalau ada orang menasehatimu di tempat umum, kalau sekarang ya di grup WA lah, maka dia bukan menasehatimu, tapi ingin mempermalukanmu. Ini banyak kejadian ya kawan seperti ini. Kalau kita punya teman seperti ini ya, yang menjapri kita karena kesalahan kita, jangan ditinggalkan. Syekh Abdul Muhsin ya, hafizallah, beliau berkata, sifat manusia ini cepat terpengaruh. Sifat manusia ini cepat terpengaruh dengan teman pergaulannya. Manusia saja bisa terpengaruh bahkan dengan seekor binatang ternak. Terkadang manusia ini sangat mudah sekali terpengaruh oleh pergaulannya, oleh temannya. Teman kita yang dulu ngaji sama kita, satu pengajian sama kita, duduk di sini ya. Ya kita kan agama Islam kan asik gitu loh, nggak monoton. Ya. Biasanya teman-teman tuh kalau udah kajian, ya ngopi, udah biasa aja ngopi, tanya jawab masalah agama, Ustaz, afwan Ustaz. Kalau gini boleh nggak Ustaz hukumnya Ustaz? Ya, ngobrol biasa aja. Ya. Tapi karena dia 1 kali 2 kali nggak kajian, akhirnya gabung sama teman-teman lama. Akhirnya apa? Nggak sempat ikut kajian. Malam Ahad nih, kalau dia masih sekolah nih ya, malam Senin sampai malam Jumat sibuk belajar katanya sekolah. Biasanya kajian malam Ahad. Sekarang kita kopdar lah, ngopi-ngopi habis kajian ya, nggak apa-apa. Kajian nggak bisa, ada urusan. Padahal apa? Kopdar sama teman-teman sekolahnya. Dan ini 1 2 kali akhirnya keterusan nggak ikut kajian. Balik lagi kayak dulu lagi. Dari segi penampilan, ya kan? Walaupun nih Juan, yang namanya hijrah itu tidak sekedar penampilan, ya. Tapi dengan apa? Ilmu. Jangan bentak-bentak. Udah mulai berjenggot, udah mulai pakai jubah ya. Yang akhwat, saudara-saudari kita udah mulai bercadar, berhijab panjang ya. Wah, udah hijrah ini. Ya namanya hijrah itu, ya dia bener hijrah. Tapi hijrah penampilan. Hijrah sebenarnya adalah meninggalkan kebodohan menuju alam yang terang benderang ya. Menuju ilmu ya. Jadi penampilan itu bukan patokan. Hijrah, udah hijrah. Sobat hijrah ya. Banyak kok ya, kita temui video-video ya. Yang ngebom itu penampilan sama kayak kita kok. Apakah dia termasuk hijrah? Enggak ya kawan ya. Bahkan ada akhwat pakai cadar tapi apa? Yang pakai apa alat itu loh, yang keluar asapnya itu? Vape. Akhwat pakai cadar nge-vape. Subhanallah ya. Apakah sadarnya disalahkan? Bukan orangnya, ya. Pergaulannya. Ini pergaulannya. Nabi Muhammad SAW ya,
Beliau pernah bersabda, kesombongan dan keangkuhan terdapat pada orang yang meninggikan suara di kalangan pengembala onta, dan ketenangan terdapat pada pengembala kambing. Beda orang yang mengembala unta sama pengembala kambing. Kalau pengembala unta itu dia kasar, harus keras. Tapi orang yang menggembala kambing ini harus sabar. Sabar banget ikhwan mengembala kambing. Jadi teman-teman yang punya kambing di rumah, anak mau melihara kambing Ustaz, biar kayak Rasul. Karena semua nabi itu menggembala kambing. Beda ikhwan. Ya. Nggak bisa disamakan, karena apa? Nabi Muhammad SAW, ya, para penggembala zaman dulu itu menggembala. Paham nggak? Menggembala itu apa berarti? Ternaknya digiring ke padang rumput, ditungguin. Ternaknya makan, ditungguin. Sore digiring, bawa pulang, masuk kandang. Ya. Ini pekerjaan Nabi dan Rasul. Kalau zaman sekarang apa? Kambingnya di kandang, orangnya yang nyari makan, yang ngarit. Ya. Beda gitu loh. Ya. Tapi ketenangan itu pada orang yang menggembalakan kambing. Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa menggembala unta akan berpengaruh, ya, akan timbulnya kesombongan dan keangkuhan, dan menggembalakan kambing, ya, akan berpengaruh dan timbulnya sifat ketenangan. Jika dengan hewan, dengan hewan saja, makhluk yang tidak punya akal, ya, dan kita tidak tahu apa maksud dari suara yang dikeluarkan, manusia saja bisa terpengaruh, apalagi dengan teman duduknya, teman ngobrolnya. Karena orang yang menggembalakan kambing ini, ya, dia waktunya benar-benar habis fokus di sana. Di zaman para sahabat Nabi, banyak para sahabat yang menggembalakan kambing, ya, menggembala kambing, Arab-Arab Badui itu, ya, Arab-Arab dusun, Arab-Arab gunung, ya. Mereka menggembalakan kambing jauh. Kambingnya diliar, waktunya masuk waktu sholat, dia azan sendiri, qomat sendiri, jadi imam sendiri, jadi makmum sendiri, ya. Sendirian dia sholat. Dan Allah suka orang seperti ini gitu loh. Seperti yang kita bahas pada pertemuan yang telah berlalu, ya. Allah itu tidak suka dengan orang yang 24 jam di mana? Di masjid. Allah juga tidak suka dengan orang yang 24 jam kerja nyari dunia terus. Tapi Allah suka dengan orang yang bekerja, tapi waktunya masuk beribadah, dia beribadah, tinggalkan pekerjaannya. Yang punya toko tutup tokonya, berangkat ke masjid. Ya. Atau ada karyawannya, ya tinggal sama karyawannya, dia berangkat ke masjid. Ya seperti itu, ikhwan. Setelah kita mengetahui, ikhwan, kita mengetahui pentingnya memilih teman yang baik, ya. Teman yang baik, kita akan paparkan sifat dan karakter orang yang pantas dijadikan sebagai teman atau sahabat. Yang pertama, di antara teman yang pantas kita jadikan sahabat adalah berakidah yang lurus. Berakidah, punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini syarat mutlak, ikhwan. Nggak boleh kita berteman dengan orang kafir, orang non-muslim, berteman akrab maksudnya, ya, bersahabat sama mereka, nggak boleh. Tapi kalau sekedar berteman, oh kayak saya kenal sama fulan, dia non-muslim, dia teman sekolah saya dulu, ya. Dia punya toko elektronik misalnya, kita mau beli TV ke sana, nggak apa-apa, ya. Kita bermuamalah sama mereka nggak apa-apa. Tapi kalau dijadikan teman dekat, ya, diajak sharing, diajak ngobrol, ya, terus kita minta pendapat dia masalah agama kita, ini nggak boleh. Saking akrabnya, hari Ahad pagi sebelum jalan-jalan, antar aku dulu yuk, kita mau sembahyang nih, katanya. Kamu tunggu di luar aja, nggak usah masuk. Nah, ini nggak boleh, kawan. Nggak boleh seperti ini. Atau punya teman yang berkeyakinan bahwa dia menganggap Allah ini di mana-mana. Kalau kita sepakat, para ulama sepakat yang Allah itu bersemayam di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Udah, itu kata kuncinya. Ya. Tapi ada orang yang beranggapan, Allah itu di mana-mana, Mas. Allah itu di hati aku, Allah itu di hati kamu. Ini sekilas bagus. Ya.
tapi ini menyimpang. Nah, ini nggak boleh. Nggak apa-apa ini minta sama pohon ini. Kan hati kita pada Allah yang penting. Punya teman seperti ini, tinggalkan. Ya. Kalau kita nggak mampu menasehati dia, lebih baik ditinggalkan. Bisa dipahami ya? Memiliki akidah yang lurus itu syarat mutlak menjadikan seseorang sebagai teman dekat. Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad SAW, paman kandungnya, oomnya ini, ya, yang merawat Nabi dari usia 8 tahun, ya, yang ketika Nabi Muhammad SAW dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy, siapa yang angkat badan duluan? Yang membusungkan dada siapa? Pamannya Abu Thalib. Tapi dia dalam keadaan kafir, non muslim. Ketika mati, dia tidak mau bersyahadat. Ketika pamannya Nabi Muhammad SAW sakit, ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, omku tersayang, katakanlah la ilaha illallah, supaya ini menjadi hujah, menjadi dalilku di hadapan Allah nanti bahwa engkau sudah masuk Islam. Tapi apa kata teman dekatnya? Siapa teman dekatnya? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan waktu dia masih kafir. Kata mereka, wahai Abu Thalib, apakah kau akan meninggalkan agama nenek moyang dari Abdul Muthalib? Setelah berpikir, kata Abu Thalib apa? Aku berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Agama yang menyembah patung, ya. Kemudian dia mati. Nabi Muhammad SAW sedih, menangis, pamannya meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kita nih ikhwan ya, baru setahun 2 tahun ikut kajian. Pengen keluarga besar kita ngaji semua. Impossible gitu loh. Ya, kecuali kita berpengaruh di sana. Ya. Kita banyak fulus, ini gampang dakwah. Kita kalau banyak duit, gampang dakwah ikhwan. Ya. Keponakan-keponakan kita, bibi-bibi kita yang ekonominya belum masih susah lah gitu kan. Kita bantu, tiap bulan kita supply terus. Kalau kita banyak fulus, banyak duit. Kemudian kita larang, Bi, ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini syirik, ini nggak boleh, nggak boleh. Terima nggak gara-gara orang? Terima lah. Tapi kalau kita nggak punya, kita miskin, kita nggak punya apa-apa, ya, ngomongin orang, Pak, ayo Pak ke masjid Allah, wiki sopo ngajari wong tua. Nah, ini pasti kayak gitu orang tua. Ya. Kita baru setahun 2 tahun, pengen ibu kita pakai jilbab panjang, pengen adik kita yang perempuan, pengen kakak kita perempuan pakai jilbab panjang, pakai cadar. Ya. Langsung drastis sepertinya nggak bisa ya Wan, butuh proses. Terus bagaimana solusinya? Doakan, ya. Doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Mulai nih, kalau udah ngaji nih, pengen orang-orang kayak kita, pengen teman-teman kita, ya, sama kayak kita. Pengen teman-teman sekolah dia sama kayak dia dulu, sama kayak dia sekarang. Ya. Mulai nih, satu circle, lagi nongkrong, datang dia. Wih, dia diingetin sama temennya, antum kan baru ngaji lebih baik jangan gabung dulu sama mereka. Nanti antum balik lagi kayak mereka. Apa kata temennya ini? Tidak, anaknya pengen mendakwahi mereka. Akhirnya apa? Gabung lagi ke sana. Pas gabung ke sana apa? Niatnya mewarnai malah terwarnai. Ya.
Ini dominan nih kalau ngobrol. Biasanya orang yang baru hijrah ini kalau ngobrol dia dominan, ya. Dominan dalam ngobrol. Paham nggak? Dia terus menguasai obrolan. Ya. Dan ngobrolnya emang bener tentang agama, tapi momennya nggak pas. Ya. Dan menyampaikan ilmu tidak sesuai pada porsinya. Contoh, kita ambil studi kasus seperti ini ya. Studi kasusnya, dia baru dapat kajian tentang puasanya orang yang tidak sholat. Puasanya orang yang tidak sholat. Sah nggak puasanya? Enggak, karena dia tidak sholat. Kemudian dia sampaikan ini kepada teman-teman nongkrongnya. WA, manggilnya mulai pakai akhi. Ya akhi. Nah, hijrah itu ikhwan, bukan sekedar afwan, sukron, akhi, ukhti, bukan segitu. Ilmu, ya. Duduk di teman-temannya ngomong nih. Antum ini puasa tapi tidak sholat, tidak sah puasa itu. Sedangkan orang ini orang awam. Apa yang terjadi? Benci orang ini sama teman-temannya, bakal benci sama dia karena berdakwah tidak sesuai pada porsinya, pada tempatnya, ya. Kepala aku udah sah, udah usah puasa sekalian, tambah dosa dia, ya. Nah, ini harus berhati-hati, ikhwan. Kembali ke konsep awalnya, dakwah ini tidak modal semangat doang, ya, harus berdasarkan ilmu. Dan dia niatnya mau mewarnai, ya, akhirnya apa? Kalah, jadinya terwarnai. Tidak apa lah, ngerokok dikit, akhirnya apa? Rokok. Oh ya, Ana sudah berhenti, sudah 5 bulan lah Ana hijrah, sudah berhenti rokok. Tidak apa-apa, rokok ini makruh. Apa iya makruh rokok nih. Akhirnya apa? Ikut ngerokok. Padahal haram. Ya. Ini bahayanya ikhwan, ya, memilih teman yang baik. Kemudian di antara karakter orang yang pantas dijadikan teman dekat, ya, bermanhaj yang lurus. Bermanhaj yang lurus. Maksudnya apa? Orang yang dijadikan teman dekat ini, ya, dia beribadah kepada Allah sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Jangan berteman dengan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Berteman dengan pengikut hawa nafsu, kacau kita. Pasti kita akan mengikuti dia juga. Berteman sama orang ini baik nih, tapi manhajnya jelek. Contoh gampangnya, dia sholat ba'diyah asar misalnya. Sholat ba'diyah asar. Ini gimana ini? Loh, kok antum sholat ba'diyah asar? Loh, tidak apa-apa, kan yang penting bagus. Kan yang penting bagus, sholat kan bagus ini. Akhirnya apa? Oh iya juga ya. Akhirnya apa? Ngikut. Ngerepot ini seperti ini. Kemudian di antara karakter yang pantas atau layak dijadikan sahabat kita, dia taat beribadah dan berusaha menjauhi maksiat. Ini penting ya, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'alladzi yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarlah kamu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Para ulama menafsirkan ayat ini, ya, di antaranya Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala menyatakan, duduklah bersama orang-orang yang mengingat Allah, yang bertahlil, ya, mengucapkan la ilaha illallah. Bertahlil boleh. Jadi jangan sampai nanti Ustaz ini mengharamkan tahlil, enggak, bukan seperti itu ya. Tahlil boleh. Ya. Duduk bersama orang yang bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, memuji dan bertasbih, mengucapkan subhanallah, ya, bertakbir di waktu dan memohon pada Allah di waktu pagi dan petang.
Walaupun mereka ini orang miskin, nggak apa-apa ya, berteman dengan orang yang miskin. Kalau masalah seperti ini, kita nggak boleh milih-milih teman. Maupun dia miskin atau kaya, selagi dia bertakwa kepada Allah, kita boleh berteman dengan dia. Tapi kalau dia berakhlak yang buruk ya, maka boleh kita untuk tidak berteman dengan dia. Kita yang punya anak nih, ya. Kita punya anak usia SD misalnya. Abu Amar misalnya ya, punya anak. Tanyain nih sama anaknya nih. Nah, siapa di kelas yang paling nakal? Ado ya, fulan. Ngapo ya? Ndak usah berkawan sama dia. Duduknya jauh-jauh. Ini boleh, ajari anak kita suruh milih. Nah, siapa nak di kelas yang paling pinter? Yang paling rajin siapa? Nah, oh ado ya, fulan. Nah, ya, kamu duduknya sebelah dia ya. Berkawan sama dia, ndak apa-apa. Ya. Yang kita kasih biasanya ada waktu snack time atau makan snack ya. Lebihkan bekal anak kita. Ya. Biasanya bawa ciki-ciki 1 atau risol 1, kasih 2. Kok banyak nian? Ya. Kok banyak nian, Mi? Ya. 1 ini kasih ke teman terbaikmu di kelas. Ya. Nah, ini apa? Banyak manfaatnya ini, ya. Dia rajin berbagi ya, dia akan sadar bahwa ini semua titipan ya. Ini banyak manfaatnya. Coba untuk praktekkan ya. Yang punya anak usia-usia sekolah ya, kasih dia lebih. Kasihkan nak berbagi pada teman terbaikmu. Nah, ini. Nah, ini boleh kita mengajarkan anak untuk memilih-milih teman. Dan saya pribadi pun kurang setuju dengan konsep, berkawan tidak usah milih-milih. Aku nih preman berkawan, ya kan? Begal berkawan. Wah ini gimana? Ini rusak nanti. Kalau aku nih banyak kawan aku, tidak milih-milih berkawan. Ini nggak usah diikutin kalau prinsip seperti ini. Ya. Karena tidak mendatangkan manfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya, aku nih berkawan sama preman palak curup. Manfaatnya kalau dia lewat, aman. Mungkin pikirnya seperti itu. Cukup kita keluar rumah, baca doa tak keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billah. Naik motor, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tidak ada yang mampu merugikan kita. Yakin kepada Allah. Yang melindungi kita bukan preman palak curup, bukan Ya. Karena ada orang seperti ini. Anak ini berkawan sama preman situ. Ini enggak benar seperti ini ya. Lebih baik ini ditinggalkan. Kemudian di antara kriteria atau teman yang boleh dijadikan sebagai sahabat ya. Orang yang berakhlak terpuji dan bertutur kata yang baik. Ini boleh dijadikan teman. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanahum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Nah, ini agak sulit dicari ya, yang paling sempurna akhlaknya, tutur katanya yang baik. Bukan, bahkan ya teman-temannya sudah kenal kajian pun, ini kalau ngomong ini suka nyakitin hati ya. Dia ngomongnya pelan, sedikit, tapi nyelekit itu loh, masuk ke hati ngomongnya. Nah ini lebih baik ditinggalkan. Seperti yang pernah saya sampaikan, ada teman kita ya, ini dulu ngaji bareng, berangkat kajian bareng, nggak mau lagi ke masjid. Karena apa? Karena ada fulan. Loh antum apa udah masjid? Males Ustaz, ada sih fulan. Anak kecil hati ini Ustaz sama dia. Loh, kenapa nih? Karena apa? Bercandanya mulai bawa fisik ya, bercandanya mulai pakai tangan. Ini nggak mau orang ya. Ngatain fisiknya, ini nggak boleh Wan ya. Ini nggak pantas dijadikan teman. Bagi kita yang sudah ngaji ya. Udah ngaji ini bahasa-bahasa yang
Yang lama ini mungkin bisa ditinggalkan lah. Harus menggunakan tutur kata yang baik. Kemudian di antara syarat atau kriteria teman yang bisa dijadikan sahabat adalah teman yang suka menasehati dalam kebaikan. Teman yang menasehati dalam kebaikan. Teman yang baik, ikhwan, tentu saja dia tidak senang jika kawannya terjatuh dalam perbuatan dosa. Kalau kita berteman sama orang, pasti kita tidak suka teman kita ini jatuh pada perbuatan dosa. Bagaimana caranya kita menyelamatkan dia? Kalau kita punya teman, tapi tidak pernah menegur dan tidak pernah peduli dengan kita, tidak pernah peduli dengan kesalahan yang kita lakukan, ini perlu ditanyakan landasan persahabatan yang mengikat kalian berdua. Kita punya teman nih, kita jatuh ke dalam dosa, dia diem aja. Ya. Ini perlu dipertanyakan, kamu tuh berkawan sama aku karena apa? Ya. Kalau seseorang yang berteman karena Allah, pasti dia berusaha untuk menyelamatkan temannya. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang. Tidak sempurna keimanan seseorang, salah seorang di antara kalian, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Kita mencintai saudara kita, teman kita, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ya, ini sulit ini. Tidak sempurna, bukan tidak beriman. Kurang sempurna imannya. Dan di antara kriteria teman yang boleh dijadikan sahabat adalah zuhud terhadap dunia dan tidak berambisi dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan pangkat. Dia nggak terambisi, dia nggak berambisi ke sana. Zuhud dengan perkara dunia. Apa itu zuhud? Ya, zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ini namanya zuhud. Zuhud bukan berarti pakai baju yang jelek, pakai motor yang butut, biarlah saat aku zuhud baik. Ya. Padahal dia punya duit buat beli baju yang bagus, tapi nggak mau. Biar saat zuhud aja lah. Ini bukan zuhud, ini pelit ini. Ya. Kalau punya duit ya beli baju yang bagus. Bagus tidak harus mahal. Dan jangan berteman dengan orang yang berambisi mengejar kedudukan, mengejar pangkat. Karena teman yang baik, tentu dia tidak akan menyibukkan saudaranya dengan hal-hal yang bersifat keduniawian. Obrolannya ketika ngumpul, ini yang diobrolin ini tentang apa? Handphone. Wih, ada handphone terbaru. Wah, wih, ada ini motor terbaru Oh, ini motor ini kalau pakai ban ini, wah, ini obrolannya dunia terus obrolannya, ya. Maka lebih baik ditinggalkan. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, bersikaplah zuhud terhadap dunia. Bersikaplah zuhud terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan bersikaplah tidak membutuhkan terhadap apa-apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Kita zuhud terhadap dunia, ya. Dan bersikap tidak membutuhkan apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Kemudian di antara syarat atau kriteria yang diperbolehkan
seseorang menjadi sahabat kita adalah banyak ilmu atau suka berbagi-bagi ilmu. Ya. Berteman dengan orang yang berilmu. Kalau ada orang yang berilmu, apalagi seumuran ya, biasanya enak nih ngobrolnya nih. Pepet terus, jangan ditinggalkan. Ya. Karena tidak dipungkiri, ikhwan, berteman dengan ahli ilmu ya, pasti dia akan sering mengamalkan ilmunya ya, dan akan memberi dampak positif terhadap diri kita. Kemudian di antara syarat berikutnya adalah berteman dengan orang yang berpakaian islami. Berteman dengan orang yang berpakaian islami. Berpakaian islami itu yang tidak menyelisihi syariat. Apakah kemana-mana saya harus pakai jubah terus? Enggak. Yang penting tidak menyelisihi syariat. Ini masalah dunia. Pakai baju batik, monggo silahkan. Kalau baju batik ada gambar salibnya, tentu itu tidak boleh. Bahkan ini sebaik-baiknya pakaian, karena yang sesuai dengan adat kita. Yang nggak boleh itu justru pakaian yang suhroh. Suhroh itu yang menjadikan pakaian ini pusat perhatian. Kita sholat ke daerah Transubur misalnya, yang di sana ya teman-teman di sana sibuk dengan perkebunan sawit, ya, nggak sempat belajar agama misalnya. Ya. Kita ke sana sholat tahu-tahu pakai jubah, orang bakal aneh sama kita. Dan orang melihat kita, ini siapa? Tapi kalau kita pakai baju-baju takwa seperti ini, pakai baju batik, ya biasa aja sama kayak mereka. Ya. Berpakaian yang islami. Kalau laki-laki itu minimal celananya di atas mata kaki. Ya. Dan tidak gambar makhluk bernyawa bajunya. Ya. Jadi tidak harus pakai jubah. Walaupun jubah itu ya pakaian yang sunnah, ya. Boleh pakai jubah. Bisa dipahami ya? Jadi Islam ini, kawan, Islam ini fleksibel sebenarnya, nggak monoton Islam ini. Apalagi sekarang udah banyak model-model baju, ya. Model-model baju, pakai kaos nggak apa-apa, monggo silakan. Yang nggak boleh tuh kaos gambar guguk misalnya, gambar tikus, kepala tikus ya nggak boleh, karena gambar makhluk bernyawa. Dan yang terakhir, ya, sedikit lagi, yang terakhir di antara syaratnya orang yang boleh dijadikan sahabat adalah orang yang tidak banyak bersendau gurau, ya, dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah ini, kalau ada orang seperti ini maka jangan kita temenin. Ini kerjanya bercanda terus orang ini. Kalau ketemu bercanda, jadi nggak ada wibawa lagi dia, ya. Setiap ketemu orang bercanda. Ini orang seperti ini tidak ada wibawanya lagi nanti. Dia tidak berusaha menjaga muruahnya, wibawanya. Lanang ini, laki-laki ini kalau banyak bercanda ya kurang wibawanya, ya. Nggak suka perempuan juga, ya. Seperlunya aja, bercanda boleh, apalagi sampai menyelisihi syariat, ini tentu tidak boleh. Ya. Itu adalah syarat-syarat dari seseorang boleh dijadikan teman dekat. Ya. Insyaallah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan menyambung bahaya dari banyak bergaul itu sendiri. Ya. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah senantiasa kita mohon ampun. Kami akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.